Pernikahan agung. Sahabat Fillah, Hadijah memiliki teman seorang wanita bangsawan bernama Nafisah binti Munyah. Nafisah tahu setelah suami kedua Hadijah meninggal, banyak bangsawan Quraisy yang melamarnya, namun Hadijah menolak semua itu. Nafisah tahu bahwa Hadijah takut semua lamaran itu hanya bertujuan mengincar hartanya. Lebih dari itu, Nafisah juga tahu bahwa yang diinginkan Hadijah adalah seorang laki-laki berakhlak agung. Nafisah juga tahu bahwa ada satu laki-laki yang seperti itu di Mekah, Muhammad. Karena itulah, begitu Hadijah membuka diri kepadanya tentang Muhammad, Nafisah tidak terkejut lagi. Hadijah meminta Nafisah mencari jalan untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammad tentang diri Hadijah. Maka, ketika Muhammad dalam perjalanan pulang dari Ka'bah, Nafisah menghentikannya. Nafisah pun bertanya, "Wahai Muhammad, Anda telah menjadi seorang pemuda. Banyak lelaki yang lebih muda daripada Anda telah menikah dan beberapa di antaranya bahkan telah mempunyai anak. Mengapa Anda tidak menikah?" "Aku belum mampu menikah, ya Nafisah. Aku belum mempunyai kekayaan yang cukup untuk menikah." "Apa jawaban Anda jika ada seorang wanita yang cantik, kaya, dan terhormat mau menikah dengan Anda walaupun Anda belum berkecukupan?" Muhammad balik bertanya dengan sedikit terperangah, "Siapakah wanita yang seperti itu?" Nafisah tersenyum, "Wanita itu adalah Hadijah putri Huwailid." Alis Muhammad tambah terangkat, "Hadijah? Bagaimana mungkin Hadijah mau menikah denganku? Bukankah Anda tahu bahwa banyak bangsawan kaya raya dan kepala-kepala suku di Arab ini yang telah melamarnya dan ia telah menolak mereka semua? Jika Anda mau menikahinya, katakan saja dan serahkan semuanya kepadaku. Aku akan mengurus semuanya." Ketika Abu Talib menyetujuinya, Muhammad pun mengiyakan Nafisah. Maka, pernikahan pun dilangsungkan. Sebagai pengantin, Muhammad datang didampingi paman-pamannya yang ikut berbahagia. Catatan tambahan. Ada kisah yang ditulis oleh sebagian ahli sejarah, tetapi tidak ditemui dalam tulisan ahli sejarah lain. Bahwa Muhammad sebelum menikah dengan Hadijah, sebetulnya hendak meminang seorang gadis bernama Daba'ah binti Amir. Namun karena wanita ini di saat tawaf sambil melantunkan syair-syair yang kurang pantas, maka kembali Allah memelihara kesucian Muhammad dari hubungan dengan orang yang kurang layak dan Allah telah menyiapkan wanita YG berakhlak mulia sebagai pendamping Muhammad yakni Hadijah binti Huwailid. Perawakan Muhammad. Sahabat Fillah, jarang ada pernikahan dilangsungkan demikian agung. Dalam acara itu, semua pemimpin Quraisy dan pembesar Mekah diundang. Mempelai laki-laki menunggang kuda yang gagah diiringi para pemuda Bani Hashim yang menghunus pedang. Sementara itu, kaum wanita Bani Hashim berjalan lebih dulu dan telah diterima di rumah mempelai wanita. Rumah Hadijah yang megah saat itu telah diterangi cahaya lilin dalam lampion-lampion yang digantung dengan rantai-rantai YG cantik. Setiap lampion terdiri atas 7 batang lilin. Semua pembantu Hadijah diberi seragam khusus untuk menyambut para tamu yang datang menjelang sore hari. Kamar pengantin benar-benar istimewa. Kain sutera dan brokat digantung begitu serasi. Lantainya tertutup karpet putih dan diharumi dupa dari guci perak. Hadijah sendiri begitu anggun hingga tampak bercahaya seperti matahari terbit. Ia mengenakan pakaian pengantin yang sangat indah dan jarang ada duanya saat itu. Abu Talib adalah wakil mempelai laki-laki dalam memberi sambutan, sedangkan Warakah bin Naufal adalah wakil pengantin wanita. Tidak ada laki-laki segagah Muhammad. Paras mukanya tampan dan indah. Perawakannya sedang, tidak terlampau tinggi, juga tidak pendek. Rambutnya hitam sekali dan bergelombang. Dahinya lebar dan rata di atas sepasang alis yang lengkung, lebat dan bertaut. Sepasang matanya lebar dan hitam, di tepi putih matanya agak kemerahan, tampak lebih menarik dan kuat. Pandangannya tajam dengan bulu mata yang hitam pekat. Hidungnya halus dan merata dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Cambangnya lebar, berleher jenjang, dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang. Warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak tangan dan kaki yang tebal. Jika berjalan, badannya agak condong ke depan, melangkah cepat-cepat, dan pasti. Air mukanya membayangkan renungan dan penuh pikiran. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaan, membuat orang patuh kepadanya. Catatan tambahan. Nabi yang tampan. Rasulullah mengatakan bahwa Allah tidaklah mengutus seorang nabi dan rasul melainkan mereka itu gagah dan berwajah tampan. Dan nabi kita tercinta, Muhammad adalah salah satu yang tertampan di antara mereka. Sifat Muhammad. Sahabat Fillah, Muhammad telah mendapat karunia Allah dengan pernikahan ini. Dari seorang pemuda sederhana,
Allah telah mengangkatnya menjadi laki-laki berkedudukan tinggi dengan harta yang mencukupi. Seluruh penduduk Mekah memandang pernikahan ini dengan gembira dan penuh rasa hormat. Semua undangan yang hadir berharap bahwa dari pasangan yang sangat ideal ini kelak lahir keturunan yang akan mengharumkan nama Quraisy. Para sesepuh dari kedua keluarga tahu bahwa Khadijah akan mendukung suaminya dengan kasih sayang dan harta berlimpah. Sebaliknya, mereka juga berharap bahwa Muhammad yang bijak dan cerdas akan membimbing istrinya menuju kebahagiaan hidup. Kehidupan berlanjut dan keikutsertaan suami istri itu dalam pergaulan yang baik dengan masyarakat membuat orang semakin menghormati mereka. Walau telah mendapat kehormatan demikian itu, Muhammad tetaplah seorang yang rendah hati. Itu adalah sifatnya yang menonjol. Jika ada yang mengajaknya berbicara, tidak peduli siapapun itu, ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menoleh kepada orang lain. Tidak saja mendengarkan dengan hati-hati, Muhammad bahkan memutar badannya untuk menghadap orang yang mengajaknya berbicara. Semua orang tahu bahwa bicara Muhammad sedikit. Ia justru lebih banyak mendengarkan pembicaraan orang lain. Selain bicara, Muhammad bukanlah orang yang tidak bisa diajak bergurau. Ia sering juga membuat humor dan mengajak orang lain tertawa, tetapi apa yang ia katakan dalam bergurau sekalipun adalah sesuatu yang benar. Orang yang menyukai Muhammad yang apabila tertawa, tidak pernah sampai terlihat gerahamnya. Apabila marah, tidak pernah sampai tampak kemarahannya. Orang tahu ia marah hanya dari keringat yang tiba-tiba muncul di keningnya. Muhammad selalu menahan marah dan tidak menampakkannya keluar. Orang-orang menyayangi Muhammad karena ia lapang dada, berkemauan baik, dan menghargai orang lain. Ia bijaksana, murah hati, dan sangat mudah bergaul dengan siapa saja. Namun, di balik semua kelembutan itu, ia mempunyai tujuan yang pasti, berkemauan keras, tegas, dan tidak pernah ragu-ragu dalam tujuannya. Sifat-sifat demikian berpadu dalam dirinya sehingga menimbulkan rasa hormat yang dalam bagi orang-orang yang bergaul dengan Muhammad. Bakum si pedagang Romawi. Sahabat fillah, Muhammad bukankah orang yang suka berpangku tangan, tetapi turut aktif bergaul dalam masyarakat. Suatu hari terjadilah sebuah peristiwa yang membuat nama Muhammad menjadi semakin harum. Peristiwa itu didahului oleh banjir besar yang melanda Mekah. Bukit-bukit di sekitar Mekah tanpa ampun menumpahkan air hujan yang jarang turun itu ke kota yang tepat berada di bawah. Banjir itu menyebabkan dinding Ka'bah yang memang sudah lapuk jadi retak dan terancam runtuh. Sebenarnya, sebelum banjir tiba, sudah ada pemikiran untuk memperbaiki Ka'bah, tetapi orang-orang takut apabila Tuhan Ka'bah marah. Setelah banjir, tidak bisa dielakkan lagi bahwa dinding Ka'bah harus diperbaiki dan ditinggikan. Sudah menjadi takdir Allah bahwa waktu itu juga tersiar berita ada sebuah kapal Romawi terdampar di Laut Merah, dekat dengan pelabuhan Syuaibah. Kapten kapal Romawi itu adalah seorang Nasrani yang berasal dari Mesir. Bakum, namanya. Orang-orang Mekah mengutus Walid bin Mughirah dan serombongan orang untuk membeli kapal itu, membongkar kayu-kayunya, dan mengangkutnya untuk membangun kembali Ka'bah. Bakum pun akhirnya juga dikontrak sebagai ahli kayu. Pada mulanya, tidak seorang pun berani membongkar dinding Ka'bah walau secuil karena takut dikutuk Allah. Mungkin mereka masih ingat dengan jelas apa yang menimpa Abrahah dan pasukan gajahnya saat ingin menghancurkan Ka'bah. Namun, akhirnya, Walid bin Mughirah memberanikan diri merombak sudut bangunan bagian selatan. Setelah itu, ia menunggu sampai besok. Ketika pagi tiba dan ia tidak juga dikutuk, mereka pun mulai melakukan pembenahan Ka'bah. Membangun Ka'bah. Sahabat fillah, oleh Quraisy, pengerjaan Ka'bah dibagi menjadi 4 bagian. Setiap kabilah masing-masing mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali. Pemugaran Ka'bah dimulai dengan memindahkan patung Hubal dan patung kecil lainnya. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan membersihkan pelataran dan membongkar dinding serta fondasi. Muhammad ikut terlibat dalam pekerjaan yang berlangsung berhari-hari itu. Ada sebuah batu fondasi berwarna hijau yang tidak bisa dibongkar dengan cara apapun. Karena itu, batu itu mereka biarkan. Selanjutnya, didatangkanlah batu-batu granit biru dari bukit sekitar. Sebuah bahan pencampur semen bernama bitumen yang didatangkan dari Syria pun mulai digunakan. Pemugaran Ka'bah ini sebenarnya lebih menyerupai perbaikan pekerjaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pondasi Ka'bah ditinggikan sampai 4 hasta ditambah 1 jengkal atau sekitar 2 meter. Kedalamnya diuruk tanah menjadi lantai yang sulit dicapai air apabila banjir datang kembali. Bersamaan dengan itu, pintu di sisi timur laut pun diangkat setinggi pondasi. Dinding dinaikkan sampai 18 hasta. Saat itulah Ka'bah mulai diberi atap bekas kapal yang kandas itu. Sebuah tangga untuk naik turun juga disiapkan.
Kini Ka'bah bebas dari banjir. Isinya terlindungi dari hujan, panas dan tangan jahil pencuri. Pembangunan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Tiba saatnya batu hitam, Hajar Aswad, ditempatkan kembali di tempatnya semula di sudut timur. Dengan ketinggian 1,5 meter dari atas tanah. Karena ini merupakan upacara suci penuh kehormatan, berebutlah setiap kabilah untuk melaksanakannya. Kabilah Abdu Dar merasa lebih berhak daripada kabilah lain sehingga kedua kelompok saling beradu mulut sampai suasana menjadi semakin panas. Di tengah keadaan itu, muncul Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Ia adalah orang tua yang dihormati dan dipatuhi. Ia pun mengajukan sebuah usul yang disetujui oleh semua pihak. Serahkanlah putusan ini di tangan orang yang pertama kali memasuki pintu syafa. Orang-orang pun menoleh dan menanti. Catatan tambahan. Sifat Muhammad. Sahabat fillah, Muhammad telah mendapat karunia Allah dengan pernikahan ini. Dari seorang pemuda sederhana, Allah telah mengangkatnya menjadi laki-laki berkedudukan tinggi dengan harta yang mencukupi. Hajar Aswad. Sahabat fillah, ternyata yang datang pertama kali dari pintu syafa adalah Muhammad. Orang-orang pun bersorak lega. Ini dia Al-Amin, seru mereka. Dia adalah orang yang bisa dipercaya. Kami yakin dia bisa memecahkan persoalan ini. Kami akan menerima putusannya. Orang-orang Quraisy pun menceritakan persoalan yang mereka alami. Muhammad yang saat itu belum berumur 30-an memandang mereka dengan matanya yang teduh dan bijaksana. Muhammad melihat berkobarnya api permusuhan pada mata setiap orang dari masing-masing kabilah Quraisy. Keadaan ini benar-benar genting. Kalau salah mengambil keputusan, akan terjadi pertumpahan darah di antara kabilah-kabilah itu. Muhammad berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Tolong bawakan sehelai kain." Kain pun segera diberikan. Muhammad mengambil dan menghamparkan kain itu. Dia lalu mendekati Hajar Aswad. Diangkatnya batu hitam itu dan diletakkan di tengah-tengah. Hendaknya, setiap ketua kabilah memegang ujung kain ini, kata beliau lagi. Kemudian, para ketua kabilah memegang ujung kain dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad. Di tempat Hajar Aswad semula berada. Muhammad mengangkat dan meletakkannya kembali. Semua pihak merasa amat puas dengan keputusan Muhammad yang adil itu. Demikianlah, pada waktu muda. Rasulullah telah menjadi orang yang cerdas dan bijaksana.